Saya daripada kelompok 5 atas nama Muhammad Abdul Aziz dan Hermawan Susanto. Ini kami akan mempresentasikan hasil daripada PPT kami yang berjudul pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer mengubah pendidikan perangkat digital meningkat dari 20% ke 70% dalam 5 tahun. Aksesibilitas, personalisasi, dan efisiensi adalah manfaat utama masa depan pendidikan. Pertama, definisi pembelajaran berbasis komputer. Karakteristik utama PBK, pembelajaran berbasis komputer, mengintegrasikan interaktivitas, personalisasi, dan aksesibilitas, memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan menggunakan berbagai media serta mendukung teori belajar yang relevan untuk meningkatkan pengalaman pendidikan. Karakteristik pembelajaran berbasis komputer yang pertama yaitu interaktif tinggi. Siswa dapat berinteraksi langsung dengan konten melalui media dan multimedia yang menarik. Yang kedua, personalisasi pembelajaran. Sistem dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan belajar individu siswa. Yang ketiga, akses sumber pembelajaran. Materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja, meningkatkan fleksibilitas belajar. Manfaat pembelajaran berbasis komputer meningkatkan keterlibatan siswa. Pembelajaran berbasis komputer meningkatkan keterlibatan siswa melalui elemen interaktif seperti kuis dan simulasi yang mendorong partisipasi aktif dalam pembelajaran. Pengembangan keterampilan digital. Melalui pengembangan teknologi dalam pembelajaran, siswa mengembangkan keterampilan digital yang penting mempersiapkan mereka untuk tentang di dunia kerja untuk semakin berbasis teknologi. Kategori pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, pembelajaran mandiri. Peserta didik belajar secara individual dengan materi yang disediakan dalam format digital, memungkinkan pengaturan waktu dan kecepatan belajar sendiri. Yang kedua, pembelajaran terstruktur. Materi pembelajaran sesuai kurikulum, dengan perangkat lunak yang mendukung evaluasi, memberikan panduan yang jelas untuk peserta didik. Yang ketiga, interaksi dan pembelajaran. Kategori ini mencakup pembelajaran interaktif yang meningkatkan keterlibatan siswa melalui forum dan simulasi, serta pembelajaran non-interaktif. Model tutorial dalam pembelajaran berbasis komputer. Peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi komputer berfungsi sebagai alat utama dalam model tutorial, menyediakan materi ajar yang interaktif untuk memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara lebih menarik dan efektif. Yang kedua, desain model pengajaran. Model tutorial dirancang untuk menyediakan informasi yang lebih terstruktur, mencakup penjelasan, contoh, dan latihan hingga memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam bagi siswa. Yang ketiga, evaluasi dan penilaian. Model tutorial menyediakan sistem evaluasi memungkinkan siswa untuk mendapatkan umpan balik secara langsung, membantu mereka mengidentifikasi kesalahan dan memperbaiki pemahaman konsep secara real time. Metode interaktif dalam pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan siswa. Metode interaktif mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, meningkatkan motivasi dan minat mereka terhadap materi yang diajarkan melalui berbagai aktivitas yang menarik. Yang kedua, kolaborasi dan komunikasi. Melalui forum diskusi dan proyek kelompok, siswa dapat berkolaborasi dengan berbagai ide dan belajar dari satu sama lain, yang memperkuat pemahaman dan keterampilan sosial mereka. Yang ketiga, adaptasi terhadap gaya belajar. Metode interaktif memungkinkan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan gaya belajar individu siswa, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Penggunaan software dalam pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, interaktivitas dalam pembelajaran. Software interaktif meningkatkan keterlibatan siswa dengan menyediakan elemen multimedia yang menarik seperti video dan kuis untuk memperdalam pemahaman konsep. Yang kedua, simulasi praktis. Aplikasi simulasi memungkinkan untuk melakukan eksperimen virtual, memberikan pengalaman praktis yang sulit dicapai dan lebih nyata, terutama dalam bidang sains dan teknik. Yang ketiga, manajemen pembelajaran efisien. Program manajemen pembelajaran MLMS memfasilitasi pengelolaan kegiatan belajar,
memungkinkan guru untuk melacak kemajuan siswa dan memberikan umpan balik secara efektif. Studi khusus penerapan di sekolah dasar. Dampak positif PBK. Penerapan pembelajaran berbasis komputer di sekolah dasar dan menunjukkan peningkatan motivasi siswa, keterlibatan aktif dalam proses belajar, serta pemahaman konsep yang lebih baik berkontribusi pada pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan efektif. Dampak terhadap siswa dan guru. Yang pertama, keterlibatan siswa meningkat. Pembelajaran berbasis komputer menciptakan pengalaman berbelajar yang lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, yaitu peran guru berubah. Guru berfungsi sebagai fasilitator, mendukung siswa dalam menggunakan teknologi dan pemahaman materi. Yang ketiga, pematar struktur. Keterbatasan perangkat koneksi internet menjadi hambatan dalam implementasi pembelajaran berbasis komputer. Rekomendasi untuk pengembangan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, kurikulum adaptatif. Rancangan kurikulum yang responsif terhadap pengembangan teknologi dan kebutuhan siswa memungkinkan pembelajaran lebih relevan dan menarik. Yang kedua, pelatihan berkelanjutan untuk guru. Implementasikan program pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan guru dalam teknologi pendidikan dan metode pembelajaran inovatif. Yang ketiga, akses teknologi merata. Pastikan semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat dan internet, mengurangi kesenjangan digital dalam pendidikan. Kesimpulannya, yang pertama, pembelajaran berbasis komputer. Pelajaran menggunakan komputer sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, kelebihan, meningkatkan kualitas pembelajaran, efisiensi waktu dan biaya, kemampuan siswa untuk mengakses informasi, dan kemampuan siswa untuk mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, keterbatasan akses ke komputer, kemampuan guru dalam menggunakan komputer, kemampuan siswa menggunakan komputer, dan ketersediaan sumber daya. Yang keempat adalah manfaat, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengakses informasi, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kelima, implikasi. Perlu adanya rancangan yang matang untuk implementasikan pembelajaran berbasis komputer. Perlu adanya pelatihan bagi guru dan siswa, yang perlu adanya